Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka jami'an, bahasa Arab yang artinya apa kabar. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan selalu. Kembali lagi bersama channel Talk Counseling, mendengar, memahami, dan merasakan. Sebelumnya, pernah nggak sih dalam hidup kita pernah merasakan yang namanya bullying? Atau jangan-jangan kita dengan sengaja atau tanpa sengaja ngebully teman, saudara, atau keluarga kita sendiri bahkan. Kalau kalian pernah, coba deh ingat-ingat lagi bullying apa yang paling parah yang pernah kalian lihat, lakukan, atau alami. Misalkan dipukul teman, dikeroyok, dihina, dikata-katain teman, sampai diperlakukan yang membuat kalian malu dan gak enak. Kalau kalian pernah ngalamin itu, gimana sih perasaan kalian? Apakah kalian merasa terintimidasi, malu, atau malah justru menjadi orang yang takut dan pendiam? Nah, tolong simpan jawaban sampai kalian nonton video ini sampai habis. Hal pertama yang harus kalian tahu, apa sih bullying itu? Bullying menurut berbagai sumber adalah sesuatu perilaku yang merugikan, mengintimidasi, menyakiti orang lain yang dilakukan dengan sengaja dan terus berulang-ulang. Next, kenapa sih bisa timbulnya bullying? Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor keluarga. Minimnya pengawasan orang tua, lingkungan keluarga yang sifatnya negatif, kurangnya komunikasi dalam keluarga yang paling parah, kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak. Khusus poin terakhir ini adalah faktor terbesar yang ada selama ini. Bisa jadi pelaku pembuli adalah anak yang broken home atau kurang kasih sayang orang tuanya di rumah. Dia nggak dapat kenyamanan di rumah. Alhasil dia akan mencari kenyamanan itu di lingkungan yang ada di sekitar dia. Bisa itu di sekolah, lingkungan pertemanan yang ada di rumah, dan biasanya niatnya hanya bercanda, bersenang-senang. Ada satu lagi, si anak melakukan bullying bisa jadi karena melihat kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarganya. Lalu ada faktor yang kedua, yaitu faktor lingkungan. Termasuk lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan, lingkungan di komunitas sosial. Nah, faktor lingkungan ini terjadi karena minimnya pengawasan. Semakin lemahnya pengawasan, maka akan semakin besar kemungkinan terjadinya bullying. Entah itu lemahnya pengawasan dari guru dan juga orang tua. Yang lebih parah lagi, kebanyakan bullying terjadi itu karena lingkungan yang sering memberikan contoh perilaku bullying. Alhasil, orang yang ada di lingkungan itu sebenarnya hanya ikut-ikutan dengan dalih, kalau aku nggak ikut-ikutan ngebully, aku justru yang malah akan dibully. Nah, ini persepsi dari lingkungan. Lalu apa sih dampaknya yang biasanya terjadi pada korban-korban yang dibully? Ada nih penelitian pada tahun 2020 di Pulau Jawa. Bullying berkemungkinan menimbulkan bekas luka fisik, trauma psikis, seperti takut, malu, cemas, sampai marah kepada korbannya. Yang lebih parahnya, dampak bullying juga bersifat jangka panjang, jadi tidak dialami ketika si korban melakukan bullying di saat itu juga. Banyak psikolog yang setuju bahwa dampak bullying bisa sampai kepada masa depan karena si korban akan mengalami cemas, depresi, rasa takut untuk berpendapat dan tidak percaya diri. Bahkan yang lebih parah, korban bullying bisa kehilangan harga dirinya atau menganggap dirinya nggak berharga sama sekali. Perasaan-perasaan ini yang membuat korban kesulitan beraktivitas dan melanjutkan hidup. Bahkan kita sering tuh melihat korban-korban bullying yang menjadi pribadi yang ansos di media sosial atau di kehidupan nyata. Males untuk keluar rumah, mager, dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti korban bullying gak bisa bangkit dari keterpurukan dan menjalani hidup lebih baik. Karena banyak juga nih korban bullying yang bisa bangkit yang akhirnya sukses menjalani hidupnya. Contohnya Citra Scholastika, artis dan sekaligus penyanyi terkenal. Terus gimana dong caranya supaya perasaan-perasaan gak enak itu bisa hilang dan kamu akhirnya bisa move on untuk melanjutkan hidup dengan lebih baik? Ada nih tips dari Talk Counseling. Yang pertama adalah mengkomunikasikan perasaan yang gak enak itu ke orang-orang terdekat. Cerita ke orang lain merupakan solusi efektif untuk meringankan beban dari suatu masalah yang bikin kamu gak nyaman. Tapi kalau misalkan kamu gak mau cerita atau masih takut untuk cerita ke orang lain, ya gak masalah juga. Mungkin kamu adalah orang yang membutuhkan waktu untuk bisa berbagi cerita ke orang lain.
Self forgiveness, memahami diri sendiri. Ini yang paling penting karena menurut penelitian dari Vincent dan May 2019, self forgiveness berperan dalam menentukan kualitas hidup kamu yang punya pengalaman pahit termasuk bullying. Maksudnya begini, ketika kamu dibullying itu kan bukan salah kamu. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa faktor bullying sangat banyak. Bisa aja dari faktor keluarga dan juga lingkungan. Kalau kamu merasa itu adalah masalah kamu, maafkan diri kamu. Maafkan diri kamu sendiri. Maafkan diri kamu yang belum bisa berani untuk melawan hal yang jelas-jelas salah. Maafkan diri kamu yang dulu berpikir bahwa aku pantas kok untuk dibully karena aku aneh, karena aku gak pinter, karena aku gak glowing, dan aku yang gak pandai untuk bergaul. Maafkan diri kamu sepenuhnya. Mungkin dari permintaan maaf dengan diri sendiri kamu jadi lega dan gak ada beban sama sekali. Kamu mulai bisa melepaskan pikiran-pikiran yang mengekang diri kamu. Seperti kenapa ya aku dulu bisa dibully, tapi kalau kamu masih belum bisa maafkan diri kamu sendiri, coba deh pahami alasan kamu pernah dibullying. Coba deh sekarang ambil buku dan ballpoint kamu, terus mulai ngelis dulu kenapa ya aku dibullying, apa ya kekurangan aku, tulis beberapa kekurangan kamu, nah terus baca. Apakah kekurangan itu yang memang benar-benar kekurangan kamu? Atau sebenarnya memang orang lain aja yang memandang kamu negatif? Cara ini berpeluang banget untuk kamu memahami dirimu sendiri, alias self-forgiveness. Berawal dari memaafkan, kamu bisa melihat diri kamu seutuhnya. Kenapa? Karena dengan menyalahkan diri kamu sendiri, kamu jadi orang yang cenderung berpikir negatif dan berekspektasi rendah pada diri sendiri. Seperti salah satu contohnya ada di awal tadi, nggak percaya diri. Nah, dengan self forgiveness, kamu bakal mulai melihat diri kamu, kelebihan yang kamu punya, dan akhirnya kamu bisa bangkit dari keterpurukan dan mulai berjalan untuk melihat masa depan yang cerah. Jadi gimana? Udah lebih paham kan tentang bullying dan cara move on dari pengalaman nggak enak itu? Kalau video ini ngebantu kalian untuk hidup lebih baik setiap harinya, yuk ajak sahabatmu atau kenalan kamu untuk lihat video-video terkonseling lainnya. Oke, see you next time. Saya Ramadan. Thank you for watching.